Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami dari tim Cahaya Putra Mandiri, channelnya Santri Matoh Kota. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berdialog untuk mengetahui tentang terjadinya perang antara Israel dan Palestina. Sebelumnya kita sapa-sapa dulu untuk saudara-saudara kita, para subscriber dimanapun berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan rezeki yang lancar, halal barokah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita langsung saja untuk memulai mediumisasi. Kita coba untuk menarik gaib yang mengetahui perang Israel dan Palestina. Kita gunakan media tasbih mutiara dari Sang Kiai. Nah, langsung saja. Sebelumnya kita protek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Yang Nurjaya Nyawa, saya minta dibersihkan semua jin, siluman, setan, iblis yang menyusup ke dalam tubuh mediator. Dibersihkan semua kodam-kodam dan energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh mediator. Saya minta dibersihkan semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tidak ada yang bisa masuk kecuali yang saya panggil, kecuali yang saya tuju. Tidak ada yang bisa masuk menyusup ke dalam tubuh mediator. Jika ada yang muncul, otomatis semua langsung ditendang ke neraka jahanam semuanya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan izin Kiai, saya minta gaib terkuat yang mengetahui perang Israel, awal mula perang Israel dan Palestina, dimanapun berada, saya minta hadir. Sallallahu alaihi Muhammad, saya minta pindah ke telapak tangan saya. Masuk. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita suaranya tersambung dengan jasad mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bisa bahasa Indonesia dengan jelas. Dari golongan apa ini? Siapa yang hadir? Bisa sinkron, energinya sinkron dengan jasad mediator, dengan tubuh mediator. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dari golongan apa ini? Golongan jin. Jin. Ya. Dari mana? Jauh. Dari jauh. Nah, di sana. Tadi saya itu menarik gaib yang mengetahui awal mula perang Israel dan Palestina. Kok kamu yang datang? Ya, saya yang tarik itu dari jauh sana. Kamu mengetahuinya? Ya, sedikit. Bisa diceritakan kenapa kok bisa terjadi awal perperangan? Ya, saya akan ceritakan sedikit ini sedikit. Bisa diceritakan? Dahulu, sekitar ribuan tahun lalu, di sana hiduplah dari golongan Yahudi. Dari golongan Yahudi. Ya, agama Yahudi di sana. Berarti 1000 tahun yang lalu itu zaman itu siapa? Sudah zaman Nabi Yakub. Nabi Yakub. Ya, sudah ada di sana. Di sana itu saling berdampingan. Oh, ya. Antara Yahudi dengan orang Islam. Di sana sini ada perselisihan. Terjadi perselisihan. Ya, dulu itu para nabi. Di sana tempatnya para nabi, para rasul. Siapapun yang menjadi nabi itu oleh bangsa Yahudi, mereka bunuh. Mereka tidak terima. Ya, seolah-olah nabi yang terakhir itu adalah dari golongan mereka sendiri. Dulunya itu ada seorang nabi yang bernama Nabi Yusuf. Dari keturunan Nabi Yakub itu sendiri mempunyai anak 12. Dan salah satunya itu bernama Nabi Yusuf. Dan karena dengan iri pada Nabi Yusuf itu, saudara-saudaranya itu mengadakan rencana buruk pada utusan Allah itu. Mereka ingin membunuh
saudaranya itu. Karena saudaranya tidak dipilih menjadi salah satu utusan Allah. Oh, begitu. Ya, sedang berjalannya menjadi nabi. Turun dan temurun. Sudah zaman Rasulullah alaihissalam. Di sana ada seorang sahabat Nabi. Di sana juga hidup saling berdampingan, akan tetapi Yahudi itu tidak suka dengan ajaran Rasulullah alaihissalam. Sering pertikaian sejak zaman dulu. Siapapun dari golongan Nabi yang bukan dari jalur Ismail itu akan dibunuh, didustakan. Didustakan ya. Ya, didustakan. Berarti kamu hidup sebelum Nabi Yusuf ya? Ya, sebelum Fir'aun. Sudah tua saya, ribuan tahun lalu. Nah terus ini kenapa kok jadi turun sampai sekarang ini? Ya, itu ceritanya begini. Warga Israel kok pendeta itu menulis suatu kebohongan besar, menulis kitabnya itu dengan perjanjian tanah mereka itu. Dulu ada seorang pembohong menghasut. Sejak Nabi Isa itu juga ada murid-muridnya. Salah satunya itu ada seorang pembohong yang sekarang itu menjadi ujian bagi umat Muslim. Yang bernama Dajjal. Di antara salah satu murid itu ada yang membangkang. Murid dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa. Ya, mempunyai 12 murid dan satu murid itu 13 berjumlah totalnya. Dan satu murid itu tidak percaya kepada Nabi Isa alaihissalam. Begitu ceritanya. Ya, itu menghasut para murid-muridnya dan para kaum-kaumnya. Seterus sampai zaman Rasulullah alaihissalam. Ribuan tahun kemudian, di tahun 1100 berapa itu. Jangan bohong loh ya, jika kamu berbohong otomatis langsung terpotong-potong. Ya, saya ceritakan apa adanya. Kamu sudah muslim apa belum? Belum. Ya. Awas lo jika bohong. Ya. Saya ditugaskan di sana. Kamu ditugaskan apa sana? Ya. Menjaga rakyat Palestina. Menjaga? Ya. Kok nggak ikut muslim kalau? Belum. Saya memang ditugaskan. Ditugaskan? Oh, ada tugas? Ya, ada tugas. Dulu itu ada raja siapa itu? Oh ya, ada seorang khalifah pertama, Salahuddin Al-Ayyubi. Itu dengan raja bernama Batuin. Batuin itu yang mempunyai sakit sejak kecil, sejak umur 9 tahun. Lalu itu ada di sana ada 3 agama Nasrani, Yahudi, dan negara Muslim di sana. Penduduk Muslim. Di sana saling merebutkan Yerusalem, Masjid Al-Aqsa. Oh, gitu. Ya, itu bernama salah satu khalifah, Salahuddin Al-Ayyubi itu ingin merebut kembali Masjid Al-Aqsa. Lalulah diperintahkan oleh jajaran bawahannya itu pasukannya untuk mengambil alih Yerusalem atau disebut Masjid Al-Aqsa. Sudah terdengar sampai ke telinga Raja Baldwin itu. Raja Baldwin berapa itu? 3 atau 4. Raja itu sudah kecil, sudah diangkat umur, masih muda umur 20 atau 19 Berarti tahun. peperangan Palestina dan Israel itu sudah terencana dari zaman dulu berarti? Sudah sangat dulu. Itu ada yang menghasut. Ada yang menghasut sekarang ini? Ya, sudah sangat lama itu perjanjiannya itu. Berarti perjanjian yang tertulis ya, dalam itu kitab. Sejak Nabi Sulaiman itu juga ada memperebutkan kekuasaan. Ya, memperebutkan kekuasaan, tetapi mereka terhasut. Sebenarnya yang dimaksud itu bukan di sana. Ya. Di bawahnya itu dikira itu ada kerajaannya. Di bawah Masjid Al-Aqsa atau Yerusalem. Mereka dibohongi salah satu pengikut. Ya. Berarti Yahudi itu dari keturunan Yahuda. Ya, Nabi Yakub. Keturunannya Nabi Yakub. Ya. Ya.
Berarti mereka nggak terima ya? Iya, itu nggak Nggak terima terima. bahwa itu saudara-saudaranya itu ingin dipilih menjadi salah satu nabi. Ya. Akan tapi mereka itu tidak terpilih satupun. Dirinya itu iri, dengki dengan saudaranya itu. Dan akhirnya tercipta pembunuhan, ingin membunuh salah satu nabi. Dan kenapa kok bangsa Israel itu selalu menyerang dan memusuhi Palestina? Ya itu ingin Negara menguasai tanah Palestina itu. Karena dikira itu di dalam kitab perjanjian itu ada tanah yang dijanjikan. Ada tanah yang dijanjikan. Ya, Oh, itu warisan dari leluhurnya itu. ya itu kitabnya itu yang berbohong, yang menuliskan zaman dahulu. Oh, begitu. Ya, dikira itu ada tanah yang dijanjikan. Nah, serang itu bisa direbut oleh khilafah atau khalifah yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dilanjutkan oleh kemudian raja bernama Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Ya, masih Raja Baldwin kelima atau keenam. Oh, Mereka merebut itu merebut kota Konstantinopel di sana. iya. Dan menyerbu dan akhirnya itu raja yang sangat muda dan sangat bijaksana akhirnya bisa merebut kembali utuh di Yerusalem di sana dan menguasai Konstantinopel. Selang berapa ratus kemudian di sana ada satu nama itu yang bernama siapa itu? Hitler. Ya, itu sudah mengetahui asal mula Yahudi di sana. Yang sangat kejam. Ingin menguasai tanah yang dijanjikan itu. Lalu yang bernama Hitler itu ingin membunuh semua yang keturunan bernama Yahudi. Akhirnya Terus dibunuh di sana. kitab perjanjiannya itu berarti sudah ada Sejak dahulu perang melawan Palestina itu sudah tertulis berarti di sudah perjanjian. tertulis. Itu akan ada salah satu pemimpin bernama Mesias yang ditulis di kitab perjanjian itu. Oh, Ya, ada yang dilulukan bangsa Yahudi. Salah satu penolong atau juru selamat orang Yahudi. Ya, dan akhirnya selamat atau tidak? tidak. Itu yang sebenarnya adalah Dajjal itu sendiri. Oh, Yang dilulukan, yang sebenarnya itu dijanjikan. tipuan ya? Tipuan Tipuan. oleh bangsa setan, iblis. Atau Dajjal itu sendiri nanti bergerak menguasai. Ya, ya. Dan jadi pemimpin Yahudi itu sendiri. Dan bahkan menguasai salah satu benua yang sangat besar. Terus kenapa rakyat Israel kok mau ikut berperang itu? Apa yang dijanjikan di kitab perjanjian itu? Nah, di sana itu ada kitab perjanjian yang seolah-olah negeri Palestina itu atau rakyat Palestina itu dikuasai, ingin menguasai seluruhnya rakyat atau penduduk Yahudi. Mereka sudah dari dulu galakan mereka itu di dalam Al-Quran sudah dinas sangat iri, kejam. Oh, begitu ya. Ya, mereka itu dahulunya itu ingin mendapatkan salah satu nabi, tapi mereka ternyata meleset. Yang dikiranya dari bangsa mereka itu nabi dari keturunan Ismail. Sudah dinas dalam Al-Quran itu sendiri bahwa itu pembangkang rakyat yang paling kejam atau bangsa yang paling kejam. Bangsa Yahudi ya. Ya, Bangsa yang paling tadi kejam. saya ceritakan di perang dunia pertama itu yang bernama Hitler itu ingin Hitler membunuh itu semua. Hitler itu dari zaman Nabi apa? Nabi siapa itu? Bukan, sudah Sudah. perang dunia satu itu zaman 1900-an. Tahun Perang dunia 1900, satu dan ya. perang dunia dua. Di sana ada Sudah khalifah ya waktu itu. Khalifah Abdul Hamid atau Ottoman. Jadi pimpin di sana di Turki. Sultan Abdul Hamid. Ya, Sultan Abdul Hamid II. Jadi Turki itu sudah dikuasai sampai daerah sini, dari Aceh. Ya, sampai Aceh. Menurut ya dari ujung barat Eropa sampai Nusantara itu di negeri di kota Aceh itu sudah dikuasai salah satu Ottoman atau Abdul Hamid II. Berarti dulunya Turki, Palestina itu satu jadi pemimpin. satu pemimpin ya? Ya, satu pemimpin. Terus waktu perpecahan lagi pada tahun berapa itu?
1900-an itu pecah. 1920-an. Pecah. Itu oleh hasutan dari dari apa itu? Presiden Prancis. Nah, ingin mendirikan negara otoriter. Otoriter ya. Ya. Dan akhirnya dibuat negara non muslim di sana, di Turki itu. Dan akhirnya pemimpin di Turki itu sekarang jasadnya tidak bisa dikuburkan. Dan sampai sekarang itu masih ada di sana. Terus apa yang diyakini bangsa Israel kok yang direbutkan itu kok? Harta King Solomon. Oh. Ya, yang dikirain itu ada di bawah Masjid Yerusalem. Ya, benar. Masjid. Yang dijanjikan itu ada harta emasnya. Berarti meyakini bahwa di bawah itu di bawahnya ada kerajaannya, ada peninggalan Raja Sulaiman. Gitu. Ya. Makanya sampai terjadi peperangan ini. Ya, itu di kitabnya juga ini dijanjikan. Makanya itu mereka pindah dari Jerman itu ke Palestina. Mereka mengemis di negara Palestina. Dan akhirnya mereka membabi buta ingin menguasai tanah Palestina. Begitu ya ceritanya. Ya, itu asal mulanya. Sudah ribuan tahun lalu. Kami bisa menyampaikan sedikit sederhana negeri Palestina. Sudah mau hadir ke sini. Itu di sana itu dijaga tentara-tentara, pasukan-pasukan beliau dan pasukan-pasukan langit di sana. Dan sudah dijaga banyak malaikat di sana, pasukan langit, banyak malaikat Jabaniyah di sana. Sebentar lagi mereka akan meluluh hancur semuanya. Orang itu akan musnah sebentar lagi. Tidak akan lama. Pemimpin umat Islam akan memimpin di sana. Kami tidak bisa memberitahu sang pemimpin itu dari mana. Terima kasih sudah mau hadir dan terima kasih sudah mau menjelaskan. Monggo silahkan kembali bertugas lagi. Dan maaf ya telah mengganggu ya. Keluar sendiri apa dikeluarkan? Saya bisa keluar sendiri. Ya, silahkan. Ya, saya pamit undur diri. Saya masih banyak tugas di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Alhamdulillah proses mediumisasi berdialog dengan gaib yang ada di sana, di Israel sana berjalan dengan lancar. Kurang lebihnya tontonan ini hanya sekedar hiburan, jangan terlalu dipercaya, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Matoh. Mato.